Jadi Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Artinya antara Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad ini tak boleh dipisah ceraikan Bapak Ibu. Ya, karena Nur Muhammad inilah nanti akan menjadi rahmat pada sekalian alam. Sedangkan Nabi Muhammad ini akan menjadi rahmat pada isi sekalian alam. Ini yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyirah wa nadhirah walakin aksaran nasi la ya'lamun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bulan Rabiul Awal mengingatkan kita kepada suatu peristiwa yang agung dan mulia, yang mana cahayanya menerangi sekalian alam, bahkan cahayanya menerangi isi sekalian rumah, dan cahayanya juga mampu menembus hati setiap insan yang ada pada alam semesta ini. Inilah yang dikatakan nur faqanawir. Itulah yang maksud maulidnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kelahiran baginda Rasul Bapak Ibu disambut gembira oleh sekalian alam, penduduk langit dan bumi. Bahkan Allah dan malaikat selalu berselawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat selalu berselawat kepada kekasihnya. Wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kamu kepadanya. Begitulah kegembiraan Allah, malaikat, orang-orang yang beriman, bahkan seluruh penduduk langit dan bumi menyambut dan menyongsong akan kehadiran dan kelahiran beliau ini di muka bumi ini. Karena kelahiran beliau Bapak Ibu sebagai rahmat bagi alam semesta dan mendatangkan barokah pada seluruh umat manusia ini. Inilah yang Allah katakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan kehadiranmu itu adalah sebagai rahmat bagi alam semesta.
Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira. Dan tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia di muka bumi ini tidak mampu mengenal dan memahami akan rahasia dirinya. Padahal beliau itu adalah Muhammadun basyarun walaisa kal bashar. Beliau itu adalah manusia tapi bukanlah seperti manusia biasa. Makanya malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba mengenal dan memahami siapa sebenarnya diri beliau zahir dan batin. Kalaulah beliau itu kehadirannya adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, yang mana yang menjadi rahmat bagi alam semesta? Dan kalaulah beliau itu adalah membawa barokah di dalam alam semesta, yang mana pula pada berdiri beliau itu yang menjadi barokah pada alam semesta. Inilah yang kita mencoba untuk mengkaji dan memahami lebih dalam siapa diri beliau itu. Makanya kelahiran beliau itu memang telah ditunggu-tunggu oleh alam ini. Maka kan kita Bapak Ibu, kita sebagai hamba Allah dan sebagai umatnya, tentu mengenang maulidnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bagi umatnya adalah sebagai bentuk rasa mahabbah, sebagai bentuk rasa rindu cinta kita kepada beliau. Kalau tidak ada beliau Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah mengenal akan Allah. Kalau bukan karena beliau, maka kita tidak mengenal siapa diri kita. Kalau bukan beliau, kita tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kalau bukan karena beliau, maka kita tidak akan pernah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Makanya sewajarnya, sepantas dan selayaknya, bahkan wajib bagi umat ini untuk mengenal dan memahami diri beliau itu lebih dalam. Kalau kita betul-betul ingin diakui oleh beliau sebagai umatnya. Sama juga artinya Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul ingin diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka wajib kita itu untuk mengenal akan Allah itu. Supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah dan umatnya Rasul. Tidak lagi hanya sebatas pengakuan kita sebagai hambanya, dan tidak pula sebatas pengakuan kita ini sebagai umatnya. Maka disinilah kita wajib mengenal, memahami akan maulidnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk mahabbah kita ini kepada beliau. Kalaulah kita cinta dan rindu kepada beliau Bapak Ibu, maka cinta dan rindunya beliau kepada umatnya melebihi cinta dan rindunya umat kepada diri beliau. Apa buktinya bahwa beliau itu lebih cinta, lebih rindu kepada umatnya dibanding kita cinta dan rindu kepada beliau? Pada ketika beliau dalam kesendirian Bapak Ibu, beliau menangis. Lalu beliau pun dilihat oleh para sahabat, beliau dalam keadaan menangis. Ketika beliau dalam keadaan menangis, maka beliau pun dihampiri oleh para sahabat. Ketika itulah para sahabat pun bertanya kepada beliau, "Wahai junjungan kami, wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau menangis ya Rasul? Apakah ada di antara kami yang menyakiti perasaan engkau ya Rasul? Atau apakah ada seseorang yang telah berbuat zalim dan aniaya kepada dirimu ya Rasulullah? Beritakanlah kepada kami ya Rasul, sampaikanlah kepada kami ya Rasul yang membuat engkau itu menangis ya Rasul." Lalu apa jawaban beliau Bapak Ibu? "Aku ini menangis bukan karena ada yang menyakiti diriku, bukan ada pula yang menzalimi diriku,
dan tidak ada pula di antara kalian yang menggores hati dan perasaan aku, kata Rasul. Namun aku ini menangis karena aku ini teringat akan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Lalu apa jawaban sahabat ketika itu? Bapak Ibu, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul, yang senantiasa kami membantu perjuangan engkau ya Rasul, menegakkan kalimah tillah di muka bumi ini, yang senantiasa berjuang bersama engkau ya Rasul, suka dan dukanya. Lalu apa kata Rasul? Kalian ini semua bukanlah saudara-saudaraku. Kalaulah kami inilah bukan saudara-saudaramu ya Rasul, lalu siapa diri kami yang sebenarnya, dan siapa sebenarnya yang engkau maksudkan saudara itu ya Rasul? Lalu apa kata Rasulullah? Kalian semua adalah sahabat-sahabatku yang terbaik bagi diriku. Kalian senantiasa membela, membantu perjuangan aku menegakkan kalimah tillah di muka bumi ini. Namun yang menjadi saudaraku itu adalah orang-orang yang hidup setelah aku tiada. Mereka tidak pernah menyaksikan diriku. Mereka tidak pernah menatap wajah aku. Mereka tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat aku secara langsung. Tapi mereka tetap beriman kepada aku. Mereka tetap yakin kepada ajaran-ajaran aku. Mereka mematuhi apa yang akan kepada mereka. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kalau boleh Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, apa Bapak Ibu malam ini sudah pernah menyaksikan wajah Rasulullah secara langsung, Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu telah pernah mendengarkan secara langsung nasihat dan kalam-kalam Rasul kepada diri Bapak Ibu? Belum. Tapi Bapak Ibu yakin dan percaya enggak apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Yakin dan percayakah Bapak Ibu dengan ajaran-ajaran yang disampaikan Rasul kepada kita? Yakin. Kalau Bapak Ibu yakin dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul kepada kita, percaya kita dengan ajaran yang Rasul sampaikan kepada kita, maka kitalah sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu inilah sebenarnya yang dirindui, yang dicintai, yang diingat oleh Rasul, yang membuat baginda Rasulullah itu menangis. Begitu jauhnya perjalanan batin rohani beliau untuk mengingat akan diri umatnya ini. Tentu kita Bapak Ibu, tentu lebih jauh lagi sebenarnya perjalanan rohani kita ini mencintai dan merindu beliau. Itu yang mesti yang kita tanam di dalam rohani kita. Itu yang mesti kita hidupkan di dalam qalbu kita. Rasa mahabbah dan rindunya kita kepada beliau. Salah satu bukti bahwa beliau juga mencintai akan umatnya ini, saudaranya ini, melebihi cintanya kita kepada beliau, Bapak Ibu. Pada saat beliau itu sakratul maut, Bapak Ibu, ketika ruhnya itu melepaskan akan jasad ini, ketika itu beliau pun bertanya kepada Israel, wahai Israel, alangkah sakitnya sakratul maut ini. Apa kata malaikat? Wahai junjunganku, wahai Rasulullah, aku telah mencabut dan mengambil ruh itu dengan cara yang penuh dengan kehati-hatian, yang penuh dengan kelemah lembutan. Kalau engkau mencabut ruhku ini dengan cara hati-hati, penuh dengan cinta dan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, aku masih merasakan sakitnya ketika ruh itu akan melepaskan tubuh ini. Alangkah sakitnya lagi apabila itu terjadi dan dialami oleh umatku. Wahai Israel, kalaulah sakit mati itu yang membuat nanti umatku berpaling daripada Allah, berpaling daripada ajaran-ajaran yang telah aku sampaikan kepada mereka, maka mintalah kepada Allah, wahai Israel,
biarlah rasa sakitnya, sakratul maut yang ditanggung oleh umatku itu, biarkanlah aku yang menanggungnya hari ini, supaya mereka pada satu saat, pada saat roh itu melepaskan akan raganya, mereka tidak merasakan sakitnya sakratul maut itu. Begitu Bapak Ibu, mahabbah beliau. Begitulah rasa rindu dan cinta beliau mengingat akan umatnya ini. Maka pantaslah orang-orang arifin, orang-orang arif billah, orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah terpatri, telah terpaut mahabbah rindunya kepada beliau, hingga mereka mengatakan Muhammadun basharun walaisal bashar. Beliau adalah manusia, tapi manusianya beliau tidaklah seperti manusianya biasa. Karena beliau adalah sebagai wasilah bagi diri kita Bapak Ibu. Wasilah bagi kita untuk bisa kita usul. Bagaimana kita bisa berliqa? Bagaimana kita bisa bermusyahadah? Bagaimana kita ini bisa zauq dan bermahabbah dengan Allah? Beliaulah sebenarnya uswatun hasanah. Ini yang dijelaskan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh yang terbaik, uswah yang terbaik bagi umat ini. Siapa yang ingin berjumpa dan liqa dengan Allah, siapa yang ingin bersyahada dengan Allah, maka beliaulah wasilah dan jalan bagi kita untuk kita bisa sampai kepada Allah. Maka untuk lebih jelas dan pahamnya Bapak Ibu mengenal siapa beliau, maka malam ini kita bergembira untuk mencoba memahami akan rahasia jati diri beliau, zahir dan batin, sehingga rasa rindu dan mahabbah kita itu betul-betul rasa rindu dan mahabbah yang sudah mengenal akan dirinya dan mengenal pula siapa akan Rabb dan siapa pula akan rahasia diri kita ini yang sebenarnya. Kita akan mengkaji, ya, memahami dan mengenali lebih dalam Muhammad secara zahir dan batin. Yang pertama adalah Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang kita maksud adalah Muhammad sebagai Nabi, Nabi Muhammad. Yang kedua, Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasul Allah itu, ini yang kita maksud adalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Artinya antara Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad ini tak boleh dipisah ceraikan Bapak Ibu. Ya, karena Nur Muhammad inilah nanti akan menjadi rahmat pada sekalian alam. Sedangkan Nabi Muhammad ini akan menjadi rahmat pada isi sekalian alam. Ini yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sedangkan Nabi Muhammad ini wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basira wa nadhira. Tidak aku utus engkau Muhammad melainkan untuk semua umat manusia, menyampaikan kabar gembira dan peringatan.
Maka kehadiran beliau itu adalah sebagai rahmatan bil alamin. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin hakikatnya, dan zahirnya beliau adalah rahmatan bil alamin. Maka disitulah beliau dikatakan Muhammadun basyarun walaysa kal bashar. Muhammad itu adalah manusia, walaisal bashar, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Karena memang beliau diutus oleh Allah itu adalah sebagai rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin, sebagai wasilah bagi kita untuk kita bisa sampai kepada Allah. Maka kehadirannya itu betul-betul menjadi rahmat bagi alam semesta dan mendatangkan barokah bagi umat semanusia yang ada di muka bumi ini. Itu beliau itu. Nah, kita lihat yang pertama Bapak Ibu, Muhammad Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, itu yang kita maksud adalah Nur Muhammad. Nah, di sini Rasul mengatakan, apa kata beliau? Inni Abdullahi wa Rasuluh wa inni la khatamun nabiyyin wa Adam bainal ma'i wat tin. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa inni la khatamun nabiyyin, dan aku ini adalah penutup sekalian para nabi. Wa Adam bainal ma'i wat tin. Adam baru antara air dengan tanah. Adam belum diciptakan, Adam belum dijadikan, tapi aku lebih dahulu ada daripada Adam itu. Ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Maka ketika Nur Muhammad itu belum ada Bapak Ibu, maka yang ada siapa sebenarnya sebelum adanya Nur Muhammad? Yang ada sebelum adanya Nur Muhammad itu adalah yang maha ada. Yang maha ada itulah yang disebut namanya dengan Tuhan, namanya adalah Allah. Namun Tuhan pada saat itu juga belum bernama Bapak Ibu. Dia masih dalam keadaan batin. Batin bukan berarti tidak ada. Batin dia ada, namun belum bisa dikenal, namun belum bisa diceritakan, namun belum bisa kita kaji dan kita bahas. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Insan itu. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, tidak bisa dikenal, tidak bisa diceritakan. Kenapa tidak bisa disebut, dikenal, dan diceritakan Bapak Ibu? Ya, karena dia masih dalam keadaan ghaibul ghuyub namanya. Nih. Ya, ghaib di dalam ghaib, kosong di dalam ketiadaan. Hah? Jadi ghaibul ghuyub, ghaib di dalam ghaib, kosong di dalam ketiadaan. Belum bisa disebut, belum bisa dikenal, belum bisa diceritakan. Belum ada apa-apa Bapak Ibu. Belum ada nur di situ. Jangankan nur, namanya saja juga belum ada. Karena nggak bisa disebut Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya ghaibul ghuyub atau kosong di dalam ketiadaan, atau disebut namanya kuni bil kuni, atau disebut juga namanya zatul mutlak.
zatul bihal, zatul bahdi, wujud hakiki. Nah. Wujud hakiki. Kemudian wujud mutlak. Zatul bihal, zatul bahdi, atau disebut juga namanya webul guyub, atau namanya kuni bil kuni. Inilah yang kita katakan tidak bisa diceritakan, tak bisa dijelaskan, tidak bisa dianalisa. Namun dia itu ada. Maka inilah yang dikatakannya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'arafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa dia mengatakan dirinya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi? Maka segala yang ada, segala yang wujud, awal, akhir, zahir dan batin, itu semuanya terbit daripada diriku. Asalnya itu daripada diriku. Karena segala-galanya cuma dia yang ada, Bapak Ibu. Dia yang qiyamu binafsihi. Dialah yang wahdaniyah itu. Maka disitulah dia mengatakan wa ahbabtu an wa'arafa. Lalu aku ingin dikenal. Siapa aku yang sebenarnya? Kalau aku ini adalah Allah, siapa yang menjadi hamba? Kalau aku hamba, siapa yang menjadi Allah? Dia ingin melihat dirinya di luar dirinya. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Karena aku ingin melihat diriku di luar diriku, siapa aku sebenarnya? Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku tajalikan sesuatu itu dari diriku supaya dia mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud pada dirinya. Jadi Allah ciptakan sesuatu. Nah, ini bahasa syariat. Allah jadikan sesuatu, Allah ciptakan dan Allah jadikan sesuatu itu bukan dari diri yang lain. Tapi Allah ciptakan dan Allah jadikan sesuatu itu terbit daripada dirinya. Namun bahasa hakikatnya Allah tidak pernah menciptakan. Bahasa hakikatnya Allah tidak pernah menjadikan. Kalau Allah tidak pernah menciptakan dan menjadikan, lalu apa makna sebenarnya? Sebenarnya aku mentajalikan diriku. Aku ingin menzahirkan diriku. Aku ingin melihat diriku di luar diriku. Karena aku ingin melihat diriku di luar diriku, maka aku tajalikanlah dari diriku sendiri. Tajali dari diriku itu, itulah yang disebut namanya dengan nur. Nih, Bapak Ibu. Disebut namanya dengan nur. Nur itulah yang disebut namanya tajaliyatillah. Ya, nur ini yang disebut namanya tajalli Allah. Jadi untuk mudahnya kita memahami, kita coba menyikapi dan mengulasnya dengan bahasa syariat, bahasa tarikat, hakikat, dan bahasa marifat. Siapa nur itu yang sebenarnya? Nah, lihat Bapak Ibu. Nah, nur ini kita gunakan dengan bahasa syariat. Kemudian kita gunakan bahasa tarikat. Kita pakai dengan bahasa hakikat. Dan kita pakai juga dengan bahasa makrifat. Ya.
Dalam bahasa syariat, bawah nur ini, inilah yang disebut namanya dengan hamba Allah. Jadi dalam bahasa syariat, nur itu disebut namanya dengan hamba Allah. Kalau dalam bahasa thariqat, nur ini disebut namanya cermin Allah atau bayang-bayang Allah. Dalam bahasa hakikat, bawah nur inilah yang disebut namanya kenyataan Allah atau disebut namanya wujud Allah. Dalam bahasa ma'rifat, nur itulah yang disebut namanya dengan Allah. Maka disitulah Allah mengatakan, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian diriku. Hamba ini itu bahagian diriku. Bayang-bayang itu bahagian diriku tuh. Kenyataan itu juga bagian aku. Kalaulah hamba cermin kenyataan itu adalah bahagian aku, sebenarnya ya akulah itu yang sebenar-benarnya. Karena aku cuma yang wujud secara mutlak. Ya, aku yang wujud secara mutlak, tidak ada wujud yang lain. Akulah yang dikatakan Tuhan itu, namaku Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan yang Tuhan itu aku. Jadi mana yang dikatakan Tuhan? Mana yang disebut namanya Rob itu? Yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan Rob, ini nih, yang kosong tuh Bapak Ibu, yang kosong tuh